Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah, sahabat channel KS Karya Laksana. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah disampaikan lagi kepada Sayyidul Ayyam, bagiannya hari Jumat, yang mana di hari ini dan juga yang lebih spesialnya adalah kita sekarang sudah mulai memasuki hari atau bulan Rajab ya. Sudah makin dekat nih kepada bulan yang kita nanti gitu ya, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah juga kita bisa sama-sama melanjutkan kajian yang mungkin sempat terhenti untuk beberapa Jumat ya, dikarenakan ya ada banyak satu dan lain hal mungkin ya. Alhamdulillah tapi kita bisa lagi berjumpa dan juga bisa bersama-sama berkolaborasi ilmu ya, sama-sama sharing, sama-sama kita menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan khususnya tentang seputar dengan ilmu gitu ya. Baik sahabat channel KS Karya Laksana, mungkin di konten kita sebelumnya ya kita masih membahas dan juga akan selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang bersumber daripada kitab Ta'limul Muta'allim gitu ya. Yang mana kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji gitu. Nah mungkin untuk yang baru gabung atau misalkan baru mengunjungi konten kita gitu ya, boleh nih kalau misalkan ada yang kebetulan punya kitabnya atau mungkin ada, boleh dibuka di halaman 18 gitu ya. Insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan kajian yang Jumat lalu gitu ya, Jumat yang lalu gitu ya, di tahun 2023. Nah, alhamdulillahnya juga kita hari ini kita memulai lagi kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Ta'limul Muta'allim di setiap hari Jumat gitu ya, di channel UKS Karya Laksana ya tentunya. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan dalam memahami dan juga mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, untuk tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mendapat keberkahan dan juga kemanfaatan terhadap ilmu gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kita seperti yang saya tadi bilang gitu ya, kita telah memasuki bulan Rajab gitu ya, atau kalau istilahnya adalah bulan apa ya istilahnya, ulang tahunnya sholat gitu ya, dimana nanti pada saat Isra Mi'raj gitu ya, itu adalah awal mulanya diturunkan kewajiban sholat gitu ya, yang 5 waktu gitu.
berkahnya bulan Rajab, semoga apa-apa yang kita maksud, apa-apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita semua Allah kabulkan. Dan untuk mungkin banyak sahabat channel UKS Karya Laksana di luar sana yang mungkin sedang Allah uji dengan kesehatan, dengan atau materi ataupun hal lain sebagainya, mudah-mudahan dengan turunnya ujian tersebut Allah meninggikan derajat kita, Allah mengangkat derajat kita, dan senantiasa menjadi kafaroh atau istilahnya adalah pembersih untuk kesalahan dosa-dosa kita yang lalu, dan menjadi ladang pahala juga. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dan juga Allah beri kemudahan atas segala kesulitan yang mungkin setelah sedang dihadapi oleh sahabat channel UKS Karya Laksana. Ala hadirinnya wabikulimatin sholihah dibarakatil umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baik sahabat channel UKS Karya Laksana, langsung saja ya kita masuk ke dalam kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Boleh dibuka di halaman 18 di kata, kalau di sini di baris 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di baris 21 dari atas ya, boleh dibuka dan dilihat. Wa min ta'limil ilmi ta'limul kitab. Gitu. Kanca gitu ya, kajian kita untuk di hari ini. Insya Allah akan kita bahas sama-sama, dan juga boleh nih untuk sahabat channel UKS Karya Laksana, boleh dicatat mungkin ada poin-poin penting nanti ke depannya yang akan sama-sama kita bahas, dan insya Allah kita saya sampaikan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat channel UKS Karya Laksana, sebelum kita memulai kajian kitabnya ya, nanti kita baca sama-sama. Gini, khusus untuk para pencari ilmu atau para thalibul ilmi gitu ya, para murid, para pelajar, para santri mungkin ya, tidak ada yang tidak ada hal yang paling ditakutkan daripada sang pencari ilmu adalah tidak manfaat dan juga tidak berkahnya ilmu tersebut. Tidak ada hal yang lebih ditakuti oleh seorang murid, oleh seorang pelajar, oleh seorang santri, melainkan adalah akan ketidakmanfaatan dan juga ketidakberkahan terhadap ilmu yang telah mereka cari dan mereka raih.
Nah, itu. Untuk sebab itu, maka kita supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, maka kita harus tahu dan hafal gitu ya, bagaimana cara-cara yang baik untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan juga tidak hanya mendapatkan ilmunya, tapi keberkahan dan juga kemanfaatan daripada ilmu yang telah kita pelajari. Nah, di kesempatan ini maka ada yang namanya satu kitab Ta'limul Muta'alim yang di dalamnya setidaknya sedikitnya juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara-cara kita supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan daripada ilmu tersebut. Nah, dari kitab Ta'lim tersebut yang di mukadimahnya juga disampaikan gitu ya, begitu banyak pelajar, begitu banyak santri gitu ya, begitu banyak para penuntut ilmu yang menuntut ilmu gitu ya, yang mencari ilmu, yang mencari keberkahan daripada ilmu, kemanfaatan daripada ilmu, tapi mereka melupakan hal-hal yang istilahnya berkaitan dengan cara-cara mendapatkan ilmu tersebut gitu ya. Nah, maka dari itu kita sama-sama pelajari hal-hal apa saja yang bisa mendapatkan atau menjadi sebab wasilah lah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Nah, gitu. Karena ya tadi cita-cita, tidak ada lagi cita-cita, keinginan seorang pelajar, seorang murid, seorang santri, melainkan ilmu yang mereka dapat itu bisa bermanfaat untuk minimalnya untuk dirinya pribadi dan mungkin untuk keluarganya dan alangkah lebih baiknya untuk umat gitu ya, untuk semua masyarakat, semua elemen masyarakat bisa bermanfaat dan juga berkah gitu ya. Oke, di sini di kajian kita sebelumnya gitu ya, kita pernah dan juga sudah mempelajari bagaimana agar supaya kita manfaat dalam mencari ilmu gitu ya. I'lam bi anna talibal ilmi la yanal ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'limil ilmi. Yang mana di bab apa ini faslun fi ta'limil ilmi wa ahlihi, di sini menerangkan bahwa seorang pelajar gitu ya, seorang santri, seorang murid tidak akan mendapatkan ilmu gitu ya, tidak akan mendapatkan manfaat daripada ilmu illa di ta'limil ilmi, kecuali dengan mengagungkan atau memuliakan terhadap ilmu tersebut. Nah, satu, memuliakan ilmu. Yang kedua, wa ahli, memuliakan ahli ilmu. Wa ta'dimil ustadi, dan memuliakan guru. Wa tautiri, dan orang-orang yang berkaitan dengan guru tersebut. Nah, jadi ada beberapa hal yang mesti kita apa istilahnya perhatikan gitu ya, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan ilmu dan juga keberkahan daripada ilmu tersebut gitu ya. Pertama, kita harus memuliakan terhadap ilmu dengan cara memuliakan terhadap guru gitu ya, memuliakan terhadap ahlinya ilmu gitu ya. Nah, seperti itu. Dan juga orang-orang yang berkaitan dengan guru tersebut. Nah, di konten kita kali ini atau konten kita sebelumnya, kita pernah bahas tentang bagaimana cara-cara kita supaya menghormati guru gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati guru gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati orang-orang yang berkaitan dengan guru. Insya Allah di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghormati ilmu, yaitu dengan cara menghormati kitab. Apa itu kitab? Kitab itu ya kalau misalkan dibahasakan umumnya gitu ya, kitab itu adalah buku gitu ya. Kenapa buku? Ya buku adalah sumbernya ilmu gitu ya.
guru ada perantara antara buku dan kita gitu. Kita tidak mungkin bisa tahu satu hal tanpa guru gitu. Makanya ada istilah kalau belajar itu harus ada gurunya gitu ya. Dari buku di apa di guru, dari buku ke guru, dari guru ke kita. Nah, jadi kita juga harus memuliakan terhadap buku atau kitab gitu ya. Nah, bagaimana cara memuliakan kitab tersebut? Nah, insya Allah kita akan bahas sama-sama di kajian kita kali ini. Boleh dilihat di halaman 18 ya yang tadi saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca logat dulu gitu ya. Baru nanti kita terangkan. Mungkin saya di sini bahasa logatannya pakai bahasa Sunda aja ya, biar mungkin ada yang orang Sunda juga mungkin ya. Tapi nanti kita bahas juga pakai bahasa Indonesia gitu ya pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi jeung di antara ngagungkeun kana ilmu, ta'zimul kitabi ari ngagungkeun kana kitab. Nah, jadi di antara hal yang termasuk ke dalam cara kita mengagungkan ilmu adalah ta'zimul kitab. Kita mengagungkan terhadap kitab atau buku gitu ya istilahnya. Istilah populernya gitu. Nah, di sini dibahasakan ke dalam kitab atau buku boleh gitu. Wa min ta'zimil ilmi dan diantara atau jeung diantara ngagungkeun kana ilmu ta'zimul kitab eta ngagungkeun kana kitab. Fayan bagi maka penting litol ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu alaya udah kana yen ulahnya kot itu tolibul ilmi al kitab kana kitab illa di taharati kajaba netepan kana suci. Nah, sampai situ dulu ya. Poinnya adalah penting, harus gitu ya, sangat penting litol ilmi untuk orang yang mencari ilmu, untuk pelajar, untuk santri. Apa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang pelajar, oleh seorang santri gitu ya, oleh seorang murid penuntut ilmu? Apa nih hal yang harus diperhatikan? Allah ya kudal kitaba illa bitaharati. Kita jangan berani gitu ya memegang kitab, membawa kitab illa bitaharati kajaba atau terkecuali kita dalam keadaan suci gitu ya. Harus suci dulu nih. Suci dari apa? Suci dari hadas kecil dan juga suci dari hadas besar gitu ya. Apa hadas kecil? Hadas kecil itu adalah hadas yang bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Nah, apa hadas besar? Yang bisa dihilangkan dengan cara kita mandi besar atau mandi wajib atau bahasanya adalah hadus gitu ya. Nah, kita selaku pelajar gitu, selaku thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, yang bagi penting gitu ya, tidak boleh memegang atau membawa kitab itu dalam keadaan tidak punya wudhu gitu. Makanya kita kalau misalkan lagi wabil khusus nih lagi mengaji, misalkan usahakan nih walaupun misalkan kitabnya adalah kitab kitab kuning misalkan ya, ataupun buku, ataupun ya berbentuknya adalah buku gitu ya, usahakan kita itu harus mempunyai yang namanya wudhu gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang kita pelajari adalah Al-Quran, otomatis kita harus mempunyai yang namanya wudhu, harus suci gitu ya, dari hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, ini poin utamanya, kita harus suci gitu ya sebelum kita memegang wudhu, sebelum kita memegang kitab atau buku gitu ya, harus mempunyai wudhu dulu. Misalkan ya, payan bagi litol ini ala yahuda kitaba illa bitaharati.
Wahukia jeung dihikayatkeun an Saihul Imam Samsul A'immatil Halwani annahu saestuna itu imam qala ngadauh itu imam innama pastina ari kuring nil tu eta ngarawat kuring hadal ilmi kana ieu ilmu dita'zini kan ku cara ngagungkeun fa ini mangka saestuna kuring ma akhozdu eta teu wani nyokot kuring al kalgida kana kertas ila ditoharoti kajaba kalawan suci. Nah ini nih, ada satu hikayat, ada satu apa istilahnya ya, riwayat, jadi hikayat cerita an Saihul Imam Samsul A'immatil Halwani, dari Syekh Imam Samsul A'immah Al Halwani, yang mana beliau itu menyampaikan kepada kita tidak pernah beliau itu apa istilahnya beliau bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu dikarenakan sababiah wasilahnya gitu ya, yang menjadi perantaranya adalah ketika dia memegang kitab gitu ya, ketika dia memegang kertas gitu ya, apa bukunya, tidak terlepas daripada beliau itu selalu berwudu gitu. Makanya penting gitu ya, payan bagi litolibil ilmu. Maka penting untuk kita selaku pencari ilmu itu, di mana kita akan memegang kitab, akan membaca buku gitu ya, mempelajari sesuatu dari buku, maka kita harus mempunyai yang namanya wudhu, harus suci dulu gitu. Nah, Syekh Imam Samsul A'immatil Halwani ini bisa mendapatkan ilmu dengan cara bita'dimi, dengan mengagungkan. Nah, salah satunya adalah tidak berani memegang kertas, tidak berani memegang sumber ilmu kecuali dalam keadaan bersuci atau berwudu, telah berwudu dulu gitu ya. Punya wudu dulu, nah baru berani memegang yang namanya kitab gitu. Nah, kemudian ke depannya ada lagi nih satu hikayat. Wahukia jeung dihikayatkeun an Saihul Imam Samsul A'immatil Halwani, udah ya. Wa an Saihul Imam Samsul A'immatil Sarhosi. Nah ini ada lagi hikayat atau bisa dibilang cerita gitu ya. Wa an Saihul Imam Samsul A'immatil Sarhosi, karena kabuktosan itu mabtunan eta anu nyeri patuangan, wakana jeung kabuktosan itu yukariru eta ngebulak balik itu pilailatin dina hiji wengi fatawa doa beras wudu itu pitil kalailatin dina eta wudu sab'a sarotin kana 17 naonana marotan balikan nana. Lian nahu karena saestuna itu yukarir gitu ya, saestuna itu karena eta bukti itu la yukarilu eta tengah bulak balik gitu ila bitoharoti kajaba kalawan suci. Nah ini ada satu hikayat nih yang mungkin bisa jadi penguat dari pada yang atas tadi gitu ya, kita memegang kitab, memegang kertas dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci, mempunyai wudhu. Nah gini, ada satu syekh yang namanya Syekhul Imam Samsul A'immatil Sarhosi gitu ya, yang mana beliau pada satu malam gitu ya, ketika dia sedang membulak balik kitab gitu ya, mempelajari tentang satu ilmu dari buku gitu ya, yang mana beliau itu dalam keadaan yang lagi sakit gitu ya, diuji oleh Allah, mendapatkan sakit gitu ya, sakitnya adalah sakit perut gitu ya, selalu apa istilahnya buang angin gitu ya, atau selalu ke kamar mandi gitu ya, bolak-balik. Nah kebetulan dalam
ketika beliau sedang membulak-balik atau istilahnya mutolaah, murojaah gitu ya, mendalami suatu ilmu dari kitab gitu ya, karena beliau sedang kondisinya sedang sakit gitu ya, sedang sakit perut, maka pada satu malam tersebut beliau itu sampai bulak-balik gitu ya dari kamar, kalau kita belajar di kamar gitu ya, dari kamar ke toilet gitu ya, kamar mandi itu sampai 17 kali gitu, bulak-balik gitu. Untuk apa ya? Ketika misalkan lagi mutolah gini, tiba-tiba pengen buang angin, kan kalau misalkan apa di antara hal yang membatalkan wudhu adalah keluar angin gitu ya, kalau istilahnya kentut misalkan gitu. Nah, maka ketika kita kentut, otomatis wudhu kita batal gitu ya, makanya bolak-balik gitu ya ke kamar mandi, ke sakit perut. Nah, pada satu malam itu saya Sarhosi ini bolak-balik gitu ya, pulang pergi dari kamar ke kamar mandi gitu sampai 17 kali gitu ya. Kalau misalkan kita, kalau ukurannya kita gitu ya, Allah capek banget gitu ya sampai 17 kali, mana lagi waktu malam gitu ya. Kalau malam kan udah mah dingin gitu ya, udaranya dingin ya, airnya dingin, ketambah lagi kalau misalkan anak-anak gitu ya. Kalau tapi juga nggak melulu tentang anak-anak sih, kadang juga kita selaku orang tua gitu ya merasa takut gitu ke kamar mandi itu, apalagi malam-malam gitu. Nah, ini sampai 17 kali gitu bolak-balik dari kamar mandi ke kamar lagi gitu ya, mutola lagi, kentut, balik lagi kamar mandi sampai 17 kali dalam semalam gitu ya. Kebayang nggak itu? Bolak-balik udah mah dingin, soalnya udah mah kalau kita mah ya dingin, takut gitu ya. Udah malam. Nah, tapi ini saya Sarhozi ini bolak-balik sampai 17 kali gitu. Saking apa? Saking mengagungkannya terhadap ilmu gitu ya, mengagungkan, memuliakan terhadap kitab. Beliau tidak ingin memegang kitab, memegang sumber ilmu tanpa mempunyai wudhu sehingga beliau pulang pergi dari kamar ke kamar mandi itu sampai 17 kali dalam semalam gitu ya. Kenapa demikian gitu? Li'anahu kana la yukarriru illa bitaharati. Hada ari iya bolak balik ke kamar mandi gitu ya. Hada ari iya kenapa gitu ya? Alasannya kenapa? Karena selain tadi kenapa gitu kita memegang buku harus mempunyai wudhu dulu gitu. Kenapa ada? Kita perlu alasan gitu ya kalau kita mah. Nah gini, li'annal ilma, karena saestuna ilmu nurun eta cahaya, wal wudu dengari wudu nurun eta cahaya. Gini, ibaratnya gini, kenapa Syekh Sarhosi sampai bolak-balik gitu ya, sampai 17 kali dalam semalam? Li'annal ilma, karena kita tahu bahwa ilmu itu adalah cahaya gitu ya, dan wal wudu'i, dan wudu itu cahaya. Fayuzdadu, maka tambah naon nurul ilmi, cahaya na ilmu, bihi ku itu wudu. Nah, ketika cahaya ilmu ditambah dengan kita berwudu dengan cahaya wudu, maka ketika cahaya ditambah cahaya, maka itu sangatlah terang gitu ya. Istilahnya gini, kita belajar, kalau dulu mah ada yang namanya itu cempor gitu ya, kayak lilin lah yang pakai minyak tanah kalau dulu mah ya. Saya pernah ngalami zaman seperti itu gitu ya, ngaji bawa obor, ngaji di bawah cempor gitu ya, obor kecil. Nah, ilmu itu cahaya. Nah, ketika cahaya ditambah dengan cahaya, otomatis akan semakin terang gitu. Maka bertambahlah cahaya ilmu tersebut dengan cara berwudu. Udah mah ilmu itu cahaya, apalagi ditambah dengan wudu. Sedangkan wudu itu istilah cahaya gitu ya.
Beda ya kalau orang wudhu gitu, suka orang yang dawam wudhu itu auranya suka bercahaya gitu ya, wajahnya itu suka bersih gitu, tanpa apa istilahnya skincare kalau sekarang mah gitu. Nah gitu. Alasannya kenapa? Karena ya tadi ilmu itu cahaya, terus wudhu juga nurun cahaya. Ketika cahaya ditambah cahaya, jadu nurun ilmu bihi. Nah, maka semakin bertambahlah cahaya ilmu. Ya. Tuh. Oke, itu yang pertama adalah kita dalam mengagungkan atau memuliakan kita harus mempunyai wudhu dulu. Nah, itu poin yang pertamanya. Wamin tazimil wajibi dan wamin tazimil wajibi jeng dina di antara ngagungkeun anu wajib. Allah yang muda eta yang ulah manjangkeun itu si talib ari jelakana sampean ilal kitab kana kitab. Nah, ini di antara perkara atau hal yang harus kita perhatikan dalam mengagungkan atau memuliakan kitab gitu ya. Allah ya muda rijla ilal kitab. Kita tidak boleh memanjangkan kaki kita di atas bukan di atas, di bawah kitab gitu ya. Contohnya gini, kalau misalkan kalau misalkan kita nih lagi membaca buku gitu ya, dalam posisi misalkan duduk di lantai, nggak di kursi, atau ya contohnya ada di lantai gitu ya. Kalau misalkan di lantai kan otomatis si kitab atau si buku itu kan kita pegang gini gitu ya. Ada yang pegang gini, dan juga ada yang apa istilahnya memegang atau menyimpan kitabnya itu dalam pangkuannya, misalkan dalam apa di atas iya di atas pangkuannya gitu. Nah, usahakan kita memuliakan kitab gitu ya, memuliakan buku tersebut adalah kita tidak boleh memanjangkan kaki kita. Contohnya gini, kalau misalkan ini contohnya adalah kaki kita gitu ya, kan kita tuh suka menyimpan bukunya di sini, ini anak bacanya gini. Nah, jangan sampai ini buku, ini kaki kita, lalu kaki kita gini. Nah, jangan sampai kalau istilah Sundanya itu adalah yang hunjar gitu ya, memanjangkan kaki gitu, gini. Nah, karena mungkin gini, pegel. Nah, terus gini. Nah, usahakan jangan gini gitu ya. Jangan sampai kita memanjangkan kaki kita ketika kita sedang apa ke arah kitab atau buku gitu ya, yang menjadikan kitab kita itu jadi di ujung, misalkan alhamdulillah sampai di ujung kaki gitu ya, nyimpennya di sini. Nah, jangan sampai gitu. Kenapa ya? Karena kita memuliakan kitab gitu ya, memuliakan ilmu, memuliakan sumber daripada ilmu itu kitab atau buku gitu ya. Nah, jangan jangan memanjangkan kaki terhadap kitab kita gitu ya. Apalagi Al-Qur'an gitu ya. Kalau nanti nih bulan Ramadan kan, kalau bisa dibilang lah usumna tadarus gitu ya. Musimnya tadarus, musimnya orang-orang banyak yang tadarus gitu ya. Kan suka ada nih yang tadarus teh lagi duduk di masjid, suka bisa menjarkeun nganan kaki teh. Nah, jangan ya, apalagi itu kita ya, usahakan kita lipat aja gitu ya. Melipat kaki kita gitu. Apalagi kalau lagi baca Quran gitu ya, baca kitab juga disarankan mah gak boleh gitu ya, kita memanjangkan kaki gitu. Nah, itu yang kedua, kita tidak boleh memanjangkan kaki terhadap kitab. Nah, gitu. Kemudian Waya doa jang nyimpen kata batafsiri karena itu kitab tafsir paukos sairil kitabi dinas luhureun sasana kitab taziman karena ngagungkeun. Nah, gini, kalau misalkan anak-anak pesantren nih, kalau misalkan kita menyimpan kitab gitu ya, otomatis yang namanya nanti ke depan juga ada ya, jangan kita menyimpan hal atau barang apapun di atas kitab. Nah,
Lalu bagaimana urutannya? Kan di sana ada kitab tafsir, ada kitab Safina, ada kitab Ta'limul Muta'alim, ada kitab Riyadul Badi'ah, ada kitab banyak gitu ya. Nah, di posisi itu apakah boleh misalkan gini nih, saya ini contohnya bawa kitab lagi ya. Ini kitab. Nah, contoh ini kitab tafsir. Nah, bagaimana apakah boleh gini atau boleh gini gitu ya. Nah, ini wa yahudal kitab tafsiri fauqa sairil kitabi. Nah, dianjurkannya adalah ketika kita punya kitab tafsir gitu ya, tafsir Al-Qur'an, akan menyimpannya misalkan ditumpuk gini. Nah, usahakan menyimpan kitab tafsir Jalalain itu di atas kitab-kitab yang lain. Jangan sampai misalkan ini kitab tafsir, ini kitab talim. Nah, jangan sampai gini. Kenapa? Nah, karena kitab tafsir itu isinya adalah tentang Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an itu kan mulia gitu ya. Nah, makanya menyimpan kitab tafsir itu fauqa sairul kitab di atas kitab-kitab yang lain gitu ya. Jadi kalau ini kitab taklim, sakinah, riyad, nah baru tafsir. Jangan tafsir, sakinah, taklim, nah jangan ya. Harus kitab tafsir itu berada di atas, pang atas nah gitu. Gitu. Buaya adalah kita tafsiri pauqa sairil kitabi ta'ziman, karena kita niatnya mengagungkan terhadap Al-Quran, karena dia yang seperti tadi bilang gitu ya, karena kitab tafsir itu ada isinya tentang Al-Quran gitu ya. Nah gitu. Walayada jeung ulah nyimpen alal kitabi kana kitab sayan kana perkara akhara anu sejen. Nah ini yang seperti saya bilang gitu ya, kita tidak boleh menyimpan sesuatu, menyimpan pulpen, menyimpan barang lain di atas kitab. Nah ini nih yang mungkin banyak dari kita ya, yang mungkin kadang-kadang antara lupa atau kebiasaan atau pula nggak tahu gitu ya. Nah, banyak di antara kita gitu ya yang mungkin menyimpan barang di atas kitab gitu ya, apalagi di atas Al-Quran gitu ya, menyimpan HP, menyimpan apa, pulpen gitu ya. Nah, usahakan jangan, di antara hal yang termasuk ke dalam mengagungkan kitab gitu ya, mengagungkan sumber ilmu adalah kita tidak boleh menyimpan barang atau sesuatu hal yang berada di atas kitab. Contohnya ini, saya punya pulpen, kita taruh di sini. Nah, ini jangan ya, jangan menyimpan barang di atas kitab. Nah, tapi nanti di kedepannya, di kedepan kita akan bahas ada juga keterangan yang menerangkan bahwa kita boleh menyimpan ini gitu ya, menyimpan apa barang di atas kitab, tapi tentunya adalah mangsi gitu ya. Nah gini, ini kita masuk ke ceritanya ya. Wakana jeung kabuktosan sa ustaduna guru urang sadena Burhanuddin yuhki tengah hikayatkeun an sayuti guru min masayih ti pirang-pirang guru an nafakihan saya sunah hija ahli fikih, karena eta bukti itu ahli fikih wa doa eta nyimpen al mihbaratu kana wadah mangsi alal kitabi kana luhureun kitab. Pakola maka ngucap itu saya lahu ka itu ahli fikih bil farisiati kalawan ngangge bahasa Persia. Burnayani kana lafad burnayani anu hartosna mual manfaat ilmu anjeun. Nah ini nih, ada satu hikayat yang dihikayatkan atau disampaikan oleh Syekh Burhanuddin. Beliau menghikayatkan dari satu gurunya, di antara guru-gurunya ada satu ahli fikih gitu ya, ahli fikih yang mana beliau itu menyimpan mihbaroh gitu ya, wadah mangsi. Kalau dulu kan orang dulu dalam mengarang kitab, dalam apa menulis gitu ya, suka ada mangsi gitu ya.
yang kalau misalkan di Cianjur dibuatnya itu dari ketan gitu ya, apa, batang ketan, tanaman ketan ya, padi. Nah, ada menyimpan mie barok wadah mangsi gitu ya, wadah mangsi sa yes sebadak-badak nage wadah mangsi gitu ya, mau mata penutupan karena kitab. Wadah mangsi yang kecil gitu ya, contohnya seperti gini gitu ya, wadah mangsi yang mana kalau misalkan kita mau nulis kita celupkan dulu baru kita nulis gitu ya, celupkan lagi nulis lagi. Nah, ahli fikih ini menyimpan di atas kitab. Nah, lalu pakola lahu, pakola ngucap lahu itu si ahli fikih teh, guru si ahli fikih teh berbicara gitu ya, muncul istilahnya, kalau kata apa istilahnya gitu ya, ini mah menggunakan bahasa Persia gitu, burnayan gitu ya, mual manfaat ilmu anjen, istilahnya gitu, bahasa Persia ya, burnayami. Nah itu, mual manfaat ilmu anjen, tidak akan manfaat ilmu kamu. Kenapa? Ya karena tadi menyimpan, ya apa, kita tidak boleh menyimpan barang di atas kitab gitu ya. Walaupun ya tadi diibaratkannya adalah ini barok wadah mangsi gitu ya. Ataupun kitab ataupun pulpennya gitu ya, kita gini. Burnayani mual manfaat ilmu anjen, tidak akan bermanfaat ilmu yang kamu punya gitu ya. Karena apa? Ya karena tadi menyimpan barang di atas kitab. Nah, ini kan merupakan suatu ancaman gitu ya. Tidak, kita teh apa istilahnya pelajar gitu ya, murid, dan nggak ada yang dicari selain keberkahan dan juga kemanfaatan daripada ilmu yang telah kita dapat gitu ya. Ilmunya kita dapat, keberkahan dan juga kemanfaatannya juga maulah kita dapat gitu ya. Nah, salah satunya itu jangan menyimpan barang di atas kitab. Nah, tapi ini wakana ustaduna jeung kabuktosan guru orang sadayana al-qadi al-ajal fahrul islam ma'rufin anu di kanyahukeun di qadihon ku lanyan qadihon yaqulu nyarios anjeuna ilam yurid lamun mah tengah maksud anjen bizalika ku itu wado al mihbaroh alal kitab al istihfaqa kana ngenteng-ngenteng atau ngahinakeun pala baksa makan naon-naon bizalika ku itu wadoa mihbaratu alal kitab. Ketika kita ini menurut Ustaduna Al-Qadi Al-Ajal Fahrul Islam yang diketahui sebagai apa istilahnya adalah qadihon gitu ya, beliau menyampaikan kalau maksudnya kita menyimpan mihbaroh gitu ya, menyimpan wadah mangsi itu lam yurid bizalikal istihbab, tidak bermaksud untuk menghinakan atau menghinakan kitab, menghinakan buku gitu ya, maka fala ba'sa, tidak apa-apa gitu ya, silahkan aja gitu. Tapi wal aula jeung anu leuwih utama ayah tariju etayen ngariksa anhu tina itu wad'u mihbaratu alal kitab. Tetapi hal yang lebih utama, hal yang lebih afdol gitu ya, daripada wad'ul mihbaroh alal kitab, kita menyimpan mihbar atau menyimpan wadah mangsi, menyimpan pulpen, menyimpan apalagi HP misalkan di atas kitab dengan niat yang lam yurid bizalikal istihbab, dengan niat tidak menghinakan terhadap kitab tersebut, fala ba'sa, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa kita menyimpan pulpen di atas kitab, nggak apa-apa, dengan catatan
bukan niat untuk menghinakan kitab tersebut, bukan niatan menyepelekan kitab, menyepelekan buku, menyepelekan sumber ilmu tersebut. Nah, tapi alangkah lebih baiknya dan lebih utamanya lagi gitu ya, ayah tariju anhu, kita menghindari lah istilahnya gitu, menghindari dari perbuatan tersebut. Ya, boleh gitu ya kita menyimpan gitu, tapi alangkah lebih baiknya janganlah gitu ya, mending ambil aja gitu ya, simpan di misalkan di pinggirnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi eh, kesimpulannya adalah adab-adaban atau eh, mengagungkan, cara mengagungkan kita terhadap kitab adalah kita tidak boleh menyimpan barang hal apapun di atas kitab gitu ya, apalagi kalau misalkan anak kecil atau ya kebanyakan dari kita gitu ya, ada yang terhadap buku itu sampai ada yang berani menginjak, melangkahi, bahkan ada yang sampai memukul pakai buku gitu ya, pak, atau sampai apa istilahnya di alung-alung gitu ya, dilempar-lempar. Nah janganlah gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi kita tujuannya adalah ingin manfaat ilmu. Kita tujuannya adalah ingin mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Bagaimana ilmu kita akan manfaat, bagaimana ilmu kita akan berkah, kalau kepada sumbernya pun kita tidak hormat. Kalau kepada sumbernya pun kita tidak memuliakan gitu ya. Jadi memuliakan terhadap sumber ilmu, yakni buku, dianjurkan, juga memuliakan terhadap pelantara ilmu tersebut, yakni kita sebut adalah guru gitu ya, itu juga dianjurkan gitu ya. Kita memuliakan terhadap guru tapi kita tidak memuliakan terhadap buku atau sumber ilmu tersebut, ya maka ya naudzubillah ilmu kita nggak manfaat, ilmu kita nggak berkah gitu ya. Makanya di samping kita memuliakan ilmu, memuliakan guru, memuliakan orang-orang yang berkaitan dengan guru, kita juga memuliakan terhadap buku atau kitab sumber daripada ilmu tersebut gitu ya. Nah jadi itu kesimpulannya ya, kita harus memuliakan terhadap kitab. Nah di kajian kita itu membahas tentang bagaimana cara-cara kita memuliakan kitab atau memuliakan terhadap buku atau iya buku. Yang pertama adalah kita tidak boleh memegang buku, kita tidak boleh memegang kitab dalam illa bitoharati, dalam keadaan tidak mempunyai wudhu gitu, tidak suci, melainkan kita harus memegang kitab dalam keadaan punya wudhu, suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas besar apa? Hadus ya. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan kita wudhu dulu ya. Nah, makanya sebelum belajar alangkah baiknya kita wudhu dulu sebelum kita melakukan membaca murojaah atau apapun itu, kita usahakan dalam keadaan suci gitu ya, mempunyai wudhu dulu gitu ya. Nah, gitu. Bahkan ya tadi dihayatkan sampai ada 17 kali bolak-balik dari bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, hanya untuk belajar gitu ya, membuka kitab. Tidak ingin membuka kitab dalam keadaan tidak punya wudhu gitu, saking memuliakan, saking takdimnya terhadap ilmu, saking takdimnya terhadap buku gitu. Nah kemudian yang keduanya adalah kita tidak boleh memanjangkan kaki kita gitu terhadap kitab gitu. Jangan sampai kitab kita ada di kaki kita gitu ya, di ujung, sampai ada di ujung kaki kita gitu ya, alhamdulillah ya. Jangan sampai seperti itu gitu, karena ya apa istilahnya ya, kaki kita itu kan istilahnya ya, tidak tahu gitu ya, kita menginjak kotoran atau apa gitu ya, istilahnya bisa dibilang ya
Ya jangan menghinakan dengan cara seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita memanjangkan kaki terhadap kita, apalagi melangkahi kita, naudzubillah. Jangan sampai gitu. Dan kalau misalkan kita, itu yang kedua, kalau misalkan sahabat santri, misalkan sahabat channel UKS Karya Laksana ada yang mempunyai kitab tafsir tapi bingung nih nyimpennya gimana karena ditumpuk, apakah kitab tafsir dulu, apakah kitab Safinah dulu, apakah kitab Ta'limul Muta'allim dulu. Nah, alangkah baiknya adalah yang teratas adalah kitab tafsir. Nah, apa yang lebih atas dari kitab tafsir yaitu Al-Quran. Al-Quran, kitab tafsir, boleh kitab yang lainnya muncul di bawahnya gitu. Kalau misalkan posisinya kita tumpuk gitu ya, kalau misalkan posisinya kita berdirikan gini mah ya bebas gitu ya. Nah, cuman yang masuk ke yang keempat gitu ya, jangan menyimpan wala ya doa alal kitabi sayal ukhra. Jangan menyimpan jangan menyimpan barang-barang apapun di atas kitab gitu ya. Seperti kita kelupaan misalkan menyimpan kunci motor di atas kitab, di atas buku gitu ya. Makanya kalau misalkan menyimpan sesuatu itu harus tertib gitu ya. Tertib itu apa? Kalau Sunda nama menempatkan sesuatu, Sunda nyimpen hiji hal dina sakuduan anak dina kakuduan anak gitu. Menempatkan suatu perkara dalam tempatnya, di tempatnya. Kalau menyimpan baju ya di tempat baju gitu ya, jangan di atas kitab. Kalau menyimpan HP ya jangan di atas kitab gitu ya, apalagi di atas Al-Quran ya, karena Al-Quran itu lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Contohnya gini, kalau misalkan kita bandingkan dengan apa istilahnya ya, dengan diri kita pribadi gitu ya, kalau misalkan kita jatuh, kalau teman kita jatuh tertimpa, si teman kita jatuh terus jatuhnya ke kotoran gitu ya, kita mah nggak akan buru-buru ngambil gitu ya, tapi malah diketawain dulu gitu ya, menertawakan dulu dan baru ditolong. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan Al-Quran gitu, Al-Quran saja jatuh ke lantai gitu ya, kita dengan bergegas-gegas mengambilnya gitu ya, bahkan menyimpan tempat yang tinggi gitu ya, menyimpan di tempat yang mulia gitu. Nah, apalagi kita menyimpan barang di atas Al-Quran gitu ya, menyimpan HP, menyimpan apa itu, barang-barang ya itu janganlah gitu, jangan sampai seperti itu. Nah, boleh kita menyimpan barang misalkan yang seperti saya tadi contohkan, menyimpan pulpen, atau yang musonif di sini sampaikan dicontohkan adalah menyimpan mihbaroh, wadah mangsi gitu ya, atau ya pulpen gitu ya, bisa kita artikan, kita sepertikannya gitu, boleh gitu, tapi lebih utamanya janganlah gitu, lebih baik tempatkan di pinggirnya aja gitu, jangan di tengahnya, jangan sampai di atas kitab gitu ya istilahnya gitu. Nah, mungkin alhamdulillahirobbilalamin, kita sampai di penghujung akhir daripada video kajian kitab Ta'limul Muta'allim kita Jumat hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan dan juga ilmu terhadap kita semua, wabil khusus mungkin untuk diri saya pribadi, karena ya mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mengamalkan apa yang disampaikan dan apa yang tertera di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dan juga mohon dimaafkan apabila banyak sekali kesalahan dalam pembacaan ataupun penyampaian dan juga penjelasannya, mohon dimaafkan. Dan juga takutnya nanti ada perkataan yang nggak baik, perkataan yang melukai hati dan juga perasaan para sahabat channel UKS Karya Laksana, mohon untuk dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Mohon dimaafkan atas segala kehilafan dan kesalahannya.
Marhaban ya Syahrul Rajab. Alhamdulillah kita sampai di bulan Rajab juga, yang mana bulan tersebut Allah lipat gandakan amal baik kita, dan mudah-mudahan ketika kita mengkaji satu ilmu, ketika kita sama-sama belajar, Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi ini kan istilahnya di bulan-bulan yang mendekati bulan Ramadan gitu ya, bulan yang sangat spesial gitu ya, istilahnya kita harus menyiapkan pribadi kita, akhlak kita dengan sebaik-baiknya, sehat jasmani, rohaninya gitu ya, lahir batinnya, menyiapkan segala rupanya untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, membiasakan dengan hal-hal positif, membiasakan dengan hal-hal yang baik. Jadi boleh nih di apa istilahnya diulang-ulang gitu ya, mengkaji kitab apa, seharusnya dimulai dari sekarang, nggak usah nunggu Ramadan dulu gitu ya, karena kita nggak tahu gitu ya apakah kita akan sampai kepada bulan Ramadan apa enggak gitu ya. Tapi mudah-mudahan mah kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita semua sahabat channel UKS Karya Laksana dan juga orang lain di luar sana, Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, Allah berkahkan di bulan Rajab ini, dan juga menghasilkan segala maksud, cita-cita, dan keinginan kita semua. Makanya dalam dalam bulan Ramadan ini dalam dalam bulan Rajab itu ada doa khusus ya, yang pernah channel UKS Karya Laksana juga menguploadnya ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasilna qasidana. Nah, itu doa daripada bulan Rajab. Nah, ini alhamdulillah ya, kita sudahi dulu ngaji kitab Ta'limul Muta'allimnya. Wallahu a'lam. Mungkin untuk penutupannya, dikarenakan sekarang masuk pada bulan Rajab, kita sama-sama berdoa untuk keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan menyampaikan umur kita, usia kita ke dalam bulan yang suci, bulan istilahnya bulan panen pahala gitu ya, yaitu bulan Ramadan, dan juga Allah menghasilkan segala maksud, tujuan, cita-cita, dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasilna qasidana. Ya Allah, berkahkanlah kami semua pada bulan Rajab ini, berkahkanlah kami semua pada bulan Sya'ban, berkahkanlah dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan hasilkan segala apa yang kami maksud, apa yang kami cita-citakan, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi keinginan semuanya. Allahumma taqabbal du'ana kama taqabbal du'a nabiyyika sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma istajib du'ana kama istajib du'a nabiyyika sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian sahabat channel UKS Karya Laksana yang dapat saya sampaikan di kajian Jumat kita hari ini, berkaitan dengan kitab Ta'limul Muta'allim ya. Alhamdulillah ada dalam kelancaran, ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengamalkannya dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan. Semangat terus dalam mencari ilmu, semangat terus dalam berproses menuju kemanfaatan dan juga keberkahan.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.